Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang sepanjang rohani Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kesehariannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke saudara, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Heru Himawan. Saya asal Lebak ya. Hai orang Lebak. Ya saudara, di pertemuan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang terhadap topik yang sekiranya ini menarik untuk kita bahas lah. Dan sekiranya ini memiliki sebuah nilai untuk menambah wawasan kita. Nah, topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah terkait dengan konseling individual. Adapun konseling individual, ya kan, ini merupakan sebuah proses layanan yang diberikan oleh seorang profesional yang disebut dengan konselor terhadap individu yang memiliki keresahan, ya kan, ataupun permasalahan yang dia ini nggak bisa menyelesaikan dengan sendirinya, akhirnya membutuhkan bantuan dari seorang konselor. Nah, ini merupakan sebuah konseling individual. Itulah konseling individual. Kita berbicara tujuan konseling individual ini secara umum ini merupakan sebuah proses bantuan dari profesional atau konselor guna mengentaskan setiap permasalahan yang ada dalam konseling ataupun pelayan. Adapun secara khusus, menurut Gibson, menurut Michel, dan Basil, ini ada beberapa tujuan dalam konseling individual secara khususnya. Apa aja tujuannya, ya kan? Ada tujuan perkembangan, ada tujuan pencegahan, ada tujuan perbaikan, ada tujuan penyelidikan, ya kan? Ada tujuan penguatan, ada tujuan kognitif, psikologis, ya kan? Itu secara khusus menurut Gibson, menurut Michel dan Basil. Nah, jelaskan tujuannya ini konseling individual. Kemudian apa aja komponen yang ada dalam konseling individual? Komponen yang ada dalam konseling individual saudara ada 3. Apa aja? Satu adalah profesional ataupun konselor. Yang kedua adalah individu ataupun konseling. Dan yang ketiga, topik permasalahan yang akan dientaskan oleh kedua orang ini. Ya, nah, itu 3 komponen yang ada dalam asas apa aja yang ada dalam konseling individual. Di antaranya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kemandirian, ya kan? Asas kegiatan dan asas kenormatifan. Ini menjadi sebuah rujukan dalam proses konseling individual. Tahapan dalam konseling individual itu apa aja sih? Yang pertama secara umum adalah tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap pengakhir. Adapun di tahap awal ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membangun sebuah hubungan yang baik yang melibatkan klien, ya kan? Bagaimana kita menerima dengan baik, dengan hangat terhadap klien. Yang kedua, memperjelas ataupun mendefinisikan masalah, ya kan, dari sebuah klien. Yang ketiga, ini membuat penafsiran dan penjajakan. Yang keempat, ini menegosiasikan kontrak atau perjanjian, ya kan? Apa aja nih perjanjian antara konseling untuk menjalankan sebuah layanan. Nah, itu tahap awal. Kemudian kita masuk kepada tahap pertengahan. Tahap pertengahan ini ada beberapa poin juga yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah menjelajahi atau mengeksplorasi masalah klien. Kemudian menjaga keharmonisan hubungan agar memang apa? Agar memang konseling ini merasa senang, merasa nyaman ketika memang mengikuti bimbingan, ya kan? Seperti itu. Dan juga yang selanjutnya dalam tahapan pertengahan ini peninjauan kembali ataupun penilaian kembali terhadap apa yang telah dibicarakan.
Nah, setelah itu kita masuk pada tahap akhir, tahap pengakhiran. Ini yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan atas apa yang telah dilaksanakan. Yang tentunya proses konseling tadi ini perlu kita simpulkan di tahap akhir ini. Yang kedua merupakan sebuah penyusunan ataupun langkah-langkah yang telah disepakati tadi. Ya kan? Apa aja nih susunan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai yang telah disepakati antara konselor dan konselor. Dan yang ketiga di tahap akhir ini yang terakhir merupakan sebuah kontrak kerja lah, ataupun membuat perjanjian mau kapan kita melakukan konseling kembali seperti ini, ya kan? Antara konselor dan konselor. Nah, itu tahap-tahapan di sana. Adapun teknik-teknik yang bisa digunakan oleh konselor terhadap konseling individual ini ada beberapa teknik, saudara. Di antaranya ada teknik attending, ya kan? Ada teknik empati, teknik refleksi, eksplorasi, mengungkap pesan, menangkap pesan, ya kan? Dorongan minimal, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pemberian informasi, penyimpulan sementara, dan lain sebagainya. Itu merupakan teknik-teknik yang bisa digunakan oleh konselor dalam konseling individual. Nah, adapun pada pendekatan konseling individual, apa aja sih pendekatan yang bisa digunakan dalam konseling individual? Ada beberapa pendekatan lah. Di antaranya ada pendekatan behavioral, ada pendekatan REBT, ada pendekatan Gestalt, realitas, dan client center. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ini yang kita bisa gunakan dalam konseling individual. Oke saudara, sekiranya perbincangan kita ini tidak bisa lama-lama ya, cukup sekian aja. Saya rasa banyak sekali kesalahan yang telah saya lakukan dalam perjalanan kita. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih dari saya, Khairul Himawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.